Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Salat jamaah insyaallah tarawih masjid Jenderal Besar Sudirman rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki puasa di hari yang ketiga keempat atau yang 13. Jangan lupa kita berdoa meminta kepada Allah, semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Para jemaah salat Isya antara rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya minta bicara tentang keutamaan puasa. Judul ini sangat tepat karena puasa itu memang betul-betul luar biasa. Puasa itu betul-betul, kalau ibarat orang berperang, itu senjata pamungkas. Puasa itu adalah senjata pamungkasnya seorang muslim. Bapak, Ibu, para hadirin, para jemaah, silakan lihat sejarah tokoh-tokoh besar. Karena syariat puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam. Dan kita lihat mulai dari Nabiullah Adam sampai kepada Nabiullah Muhammad, sampai kepada madzhab salafus salih. Kita perhatikan senjata-senjata utama ketika memiliki hajat besar dalam hidupnya, maka pendorong utamanya adalah puasa. Bagaimana Nabiullah Adam ketika permohonan maafnya, taubatnya kepada Allah belum juga diterima, maka beliau melaksanakan puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15 Qamariyah atau Hijriyah. Dan begitu juga pas 10 Muharram beliau juga melaksanakan ibadah puasa, yang mana syariat 10 Muharram itu dan juga Ayyamul Bid sampai pada kita saat ini. Dan bahkan 10 Muharram itu sempat menjadi puasa wajib bagi umat Islam sebelum turunnya syariat Ramadan pada tahun kedua Hijriah di Madinah. Sejak itu status dari 10 Muharram itu berubah menjadi sunnah. Begitu juga kita perhatikan siapa Nabi yang masuk, Nabi Nuh ketika menghadapi bahtera badai yang luar biasa, khawatir juga karena membawa sisa-sisa umatnya, hambanya Allah yang beriman kepada Allah, tinggal satu kapal itu sementara bahteranya luar biasa, maka beliau melaksanakan puasa. Begitupun Nabi Yunus ketika masuk ke telan dalam ikan, maka beliau bagaimana caranya pula beliau juga melakukan ibadah puasa. Bahkan Nabi Yusuf pun ketika di penjara itu juga melakukan ibadah puasa. Dan kita juga hampir bisa mendengar cerita-cerita orang hebat, orang-orang pendekar, kanuragan atau siapapun, kalau punya hajat, kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya hizib, ya, hizib bahar, hizib toir, ya, hizib itu salah satu senjata iritan aurat yang diwariskan dari Wali Songo. Kita lihat bagaimana Wali Songo ketika membangun Masjid Demak, dari berbagai lokasi beliau bisa hadir lokasi yang sama dalam waktu yang sama, padahal nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada mobil pada saat itu. Apa yang digunakan? Hizib toir. Sholat 2 rakaat belum. Caranya apa? Puasa. Kalau ingin sakti, berpuasa. Apapun senjata pamungkas yang paling utama itu memang puasa. Dan silakan Bapak Ibu perhatikan bagaimana orang-orang hebat itu, orang-orang judrik, apa istilahnya, yang kebal senjata, yang jago apanya itu, semuanya mesti tirakatnya ada puasa. Bahkan ada istilah puasa mutih.
Puasa muti itu tidak makan sahurnya hanya boleh pilihannya pisang emas atau putih telur, dan nggak boleh makan nasi. Muti puasa. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan bahwa kullu amalin libni adam illa shaum. Ini hadis qudsi, fa ana ajzi bihi, kata Allah. Semua amalan kita itu semuanya itu ada, janji Allah itu ada. Kalau kita ibadah pada bulan Ramadan maka dikali lipatkan dibanding di luar bulan suci Ramadan. Ya, ibadah sunnah setara dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Ada hitungannya. Dikalikan 10 kebaikan, kemudian dikalikan lagi adhafan mudha'afan. Kalau kita berjamaah maka pahalanya akan dihitung sebanyak jumlah jamaah, anggota jamaah ini, ya, plus bonus 27 kali, kemudian kali 100 kebaikan dan kali adhafun mudha'afan. Ada hitungannya, ada kalkulasinya pada pahala itu. Illa shaum, kecuali puasa. Fa ana ajzi bih, kecuali puasa. Puasa itu urusan saya, rahasia dari Allah untuk mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, para peserta salat tarawih dan isya yang dirahmati oleh Allah, apa saya tidak bisa mengulas banyak. Salah satu keistimewaan puasa dalam Al-Quran itu, Al-Quran menggunakan 2 kosakata tentang puasa. Satu menggunakan as-siyam, satunya as-shaum. Tapi bermakna puasa yang saat kita lakukan ini adalah dalam Al-Quran digunakan kata as-siyam. Sementara as-shaum itu bermakna al-imsak, sebagaimana dalam surat Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Siti Maryam ketika oleh Allah diberi anugerah hamil, walaupun belum pernah menikah, tidak ada suaminya, tapi Allah anugerahkan hamil dan banyak fitnah, maka Siti Maryam diberitakan oleh Allah untuk falan ukallimal yawma insiya. Inni nadartu lirrahmani shawma, saya bernadar sejak saat ini untuk melakukan puasa. Puasa apa? Puasa bicara. Tidak akan berbicara, berkomunikasi kepada siapapun, tapi tetap beliau makan kurma, beliau tetap minum air zam-zam. Tapi yang digunakan dalam pengertian syariat ini adalah as-siyam. Ini Al-Quran menggunakan hampir 19 kali kalau tidak salah dalam Al-Quran. Di antaranya yang saya bacakan dalam sholat isya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyam. Apa? Pada saat ayat ini turun, Rasulullah kemudian langsung memberikan komentar. Apa kata Rasul? As-siyamu junnatun. Ya. As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfud fala yajhal. Rasul mengatakan as-siyamu junnah. Puasa ini adalah perisai. Puasa ini adalah tameng. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa, secara otomatis dalam tubuh kita itu ada perisai, ada tameng. Tameng dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tanpa kita terasa, Bapak Ibu, namanya ibadah puasa itu kan ibadah rahasia, sir, hanya kita dengan Allah. Tapi coba, ada nggak di antara Bapak Ibu yang berani minum siang-siang itu ketika puasa? Tidak berani. Junnah. Tanpa kita sadari istimewanya. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang aktivitasnya selalu berbohong, ketika hari itu berpuasa nunggu maghrib dulu. Padahal berdoa itu soalnya gitu.
Tapi tidak berani tidak berani berbohong. Kenapa? Sedang berpuasa. Gak ada yang memberitahu dan tidak ada yang ngawasi. Mau berbohong itu gak berani. Junna. Ada tameng tersendiri, automatically dalam tubuh kita. Itu keistimewaan puasa. Bahkan bapak-bapak mungkin yang punya aktivis tensinya sungguh pendek, nggak berani ngempet. 15 menit lagi maghrib. Setelah 5 maghrib baru. Kenapa? Karena asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal, kata Rasul. Maka ketika kamu puasa, karena Allah sudah menjadikan puasa sebagai tameng dalam diri kita, ayo kita jaga. La yarfuth wala yajhal. La yarfuth artinya apa? Jangan sekali-kali kita berbicara sesuatu yang tidak baik. Ya, bukan hanya tidak benar, tapi tidak baik. Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan, puasa ini juga tidak hanya dikenal di kalangan umat Islam. Bahkan filosof pun, mbahnya filosof Sokrates itu juga mengajarkan kita untuk berpuasa. Dan dilanjutkan oleh muridnya Plato itu juga mengajarkan kita untuk puasa. Apa? Agar kita bisa menjadi bijak. Agar menjadi bijak itu kita diminta untuk berpuasa. Meskipun pola berpuasanya berbeda. Kenapa? Tujuan dari filosof itu kan ingin menjadi orang yang bijak. Itu apa sih? Bijak itu orang yang mampu mengendalikan segala anggota tubuhnya sehingga bermanfaat dan dirindukan oleh orang lain. Kalau dia berbicaranya bukan hanya benar dan salah, berbicaranya bukan hanya baik dan buruk, tapi berbicaranya yang menyejukkan, berbicara yang menenangkan, berbicara yang membuat orang semua nyaman, meskipun dirinya itu tersinggung atas pembicaraan itu. Itu orang bijak. Contoh, kita ambil contoh Rasulullah saja. Rasulullah pada suatu ketika dalam majelis ilmu, sedang beliau memberikan pengajian pada para sahabat, tiba-tiba ada yang ngentut, ya karena orang Arab makannya unta, baunya kedinalilah. Wah, majelis itu geger. Sahabat semuanya yang merasa tidak ngentut, atau mungkin yang kebagian paling banyak nyedotnya marah betul. Siapa ini kok kurang ajar di majelis Rasul kok ngentut? Siapa yang nggak ada yang ngaku? Siapa yang mau ngaku? Ya. Akhirnya ya sudah, nanti kita saksikan sebentar lagi ini masuk waktu sholat asar. Nah, siapa yang wudu berarti dia yang ngentut. Udah sepakat ya Rasulullah. Oke, setuju. Rasulullah diam aja. Begitu masuk waktu sholat asar, apa yang Rasulullah? Ayo kita semua wudu. Ayo kita wudu semua. Baik yang sudah wudu. Dia meremut semua sahabat itu kan. Gak kelihatan mana yang meremut kentut dan yang tidak kentut. Gak kelihatan. Tapi semua mungkin yang kentut lebih meremut lagi. Actionnya. Itulah Rasulullah. Contoh bijak itu seperti itu. Bukan mengatakan hukum salah, wah yang kentut itu harus kena ta'zir segala macam. Bukan bicara tentang bagaimana benar dan salah, itu hukum wilayahnya hakim. Seringkali wilayah ini yang sering kita perebutkan. Kita ini sering menganggap diri kita ini sebagai seorang hakim yang suka menghukumi orang lain. Padahal yang punya keabsahan untuk memberikan hukum pada orang lain itu hanya hakim. Dan al-hakim huwallah. Tidak ada yang punya hak untuk menghakimi orang lain. Sesama manusia tidak punya hak untuk memberikan putusan salah dan benar hakim, kecuali hakim. Dan bukan berarti mengatakan yang baik dan yang buruk saja. Karena perkataan yang baik dan buruk bisa saja orang sulit menerima dan tersinggung dengan perkataan itu. Tapi perkataan yang bijak, yang wise adalah perkataan yang menyejukkan, menenangkan. Meskipun nyasar seseorang, tapi orang yang disasar tidak merasa tersakiti atas ucapan itu. Itulah yang dimaksud dengan bijak yang dikehendaki. Dan itu yang